Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur dari SMA Al Kausar Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan modul 2 tentang berpikir komputasional pada BIMTEK Informatika angkatan kedua fase E. Di sini ada namanya integrasi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman serta analisis data. Bisa dilihat pada slide di samping. Nah, secara pengertian, berpikir komputasional didefinisikan oleh IST adalah sebuah proses penyelesaian masalah yang mencakup atau tidak terbatas pada beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, merumuskan. Yang kedua, ada secara logis mengorganisir dan menganalisis data. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengotomasi solusi. Dan selanjutnya ada mengidentifikasikan, menganalisis, dan yang terakhir adalah mengeneralisasi. Nah, analisis data serta algoritma dan pemrograman dipelajari untuk memperkuat kemampuan penyelesaian masalah mempergunakan cara berpikir komputasional. Nah, yang berikutnya algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan sebuah masalah. Nah, di sini algoritma dapat dipresentasikan atau ditulis dalam beberapa bentuk, yaitu bahasa natural yang dituliskan dalam bentuk teks, kemudian juga dalam bentuk pseudocode, dan yang terakhir itu dalam bentuk flowchart. Nah, pemrograman, sedangkan pengertian pemrograman sendiri adalah aktivitas untuk menyusun atau menulis program. Bahasa pemrograman dapat digolongkan ke dalam bahasa mesin, bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi. Nah, algoritma dan pemrograman sendiri bisa dimaknai: satu, pembelajaran algoritma secara unplugged bisa menggunakan bahasa algo dengan pelengkap berupa kartu algo. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahasa algo merupakan sebuah bahasa dengan aturan tata bahasa sintaks yang jelas yang harus diikuti oleh manusia atau pembaca, penulis maupun yang akan menjalankan instruksi yang ada dalam sebuah teks bahasa atau notasi algoritma. Seperti pada slide di samping ya. Kemudian selanjutnya, kartu algo adalah alat yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar algoritma kepada peserta didik atau individu tanpa menggunakan komputer. Jadi di sini bisa mengajarkan konsep dasar algoritma kepada siswa dengan cara seperti bermain lah, sehingga anak-anak mungkin bisa jauh lebih menyerap ilmu tentang pemrograman dengan moda belajar ini. Kemudian analisis data. Nah, di sini analisis data diperlukan untuk mengolah segala jenis data dari berbagai bidang. Mengelompokkan analisis data ke dalam 4 kategori berikut, diantaranya deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, kemudian ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan validasi sumber data, diantaranya otoritas, akurasi, ruang lingkup, dan kebaruan dari data tersebut. Kemudian yang selanjutnya, setiap data memiliki karakteristik masing-masing, namun umumnya memiliki siklus hidup yang serupa. Nah, di sini langkah-langkah siklus hidup data adalah: yang pertama, pembuatan data, kemudian pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, manajemen data, analisis data, visualisasi data, dan interpretasi. Nah, selanjutnya analisis pengolahan data lengkap beserta analisis dan interpretasinya selanjutnya dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan diskusi yang dapat membantu mengambil sebuah keputusan akhir. Nah,
Selanjutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Sistem komputer adalah bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ada juga namanya perangkat lunak sistem komputer, yaitu adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Jadi di sini ada hardware, ada juga softwarenya. Nah, bagaimana sih emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar dan pembelajaran yang sudah dilakukan, seperti pada slide di samping. Itu emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang sudah saya lakukan adalah saya kembali merasakan senang bisa mempelajari modul ini, karena dengan modul ini saya banyak mendapatkan inspirasi mengajar, kemudian saya mendapatkan ide-ide baru tentang berpikir komputasional, algoritma, pemrograman, analisis data, dan sistem komputer. Nah, kemudian apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran dalam kelas. Nah, hal yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran adalah guru mendampingi murid-murid untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah dengan berdiskusi dalam kerja kelompok, kemudian belajar langsung praktik. Di situ terbina sebuah lingkungan belajar yang kondusif, masing-masing peserta didik dapat menyampaikan ide-ide masing-masing. Kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar informatika adalah dalam hal belajar informatika tidak hanya langsung praktik bisa menggunakan komputer, tetapi juga dilakukan dengan tanpa komputer. Dengan komputer disebut dengan mode plug, kemudian dengan tidak menggunakan komputer dengan mode unplug. Nah, di sini analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh? Nah, di sini munculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Nah, ketika saya membaca modul 2 ini, saya membaca materi pembelajaran algoritma secara unplug menggunakan bahasa algo dengan pelengkap berupa kartu algo. Nah, dengan demikian pertanyaan kritis saya adalah bagaimana menggunakan bahasa algo dan juga bagaimana proses penggunaan kartu algo supaya pada saat pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa. Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Nah, di sini mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Nah, modul 2 ini isi materinya tentang berpikir komputasional, algoritma pemrograman, serta analisis data dan sistem komputer. Nah, insight atau wawasan baru dari materi yang dipelajari adalah bahwa berpikir komputasional merupakan fondasi berpikir mata pelajaran informatika. Selain itu, bahasa algo digunakan untuk mengembangkan solusi program yang bukan dijalankan oleh mesin tetapi oleh manusia. Nah, kemudian tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika adalah anak masih susah diajak menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional, minimnya pengetahuan tentang berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data dan sistem komputer, sehingga butuh belajar yang lebih dalam memahami materi. Selain itu, sarana pendukung juga menjadi salah satu tantangan dalam mempelajari materi ini. Nah, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan adalah membiasakan anak memecahkan masalah dengan menggunakan berpikir komputasional, literasi atau baca buku terkait dengan materi, dan melengkapi sarana pendukung untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Nah, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Nah, berdiskusi kalau kelompok untuk menyelesaikan masalah sangat erat kaitannya dengan modul yang saya pelajari, dan juga penggunaan bahasa pemrograman, membuat flowchart menggunakan pseudocode, menganalisis data sangat erat juga dengan modul yang saya pelajari. Nah, keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang.
Di masa mendatang saya ingin mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan berpikir komputasional, lebih mendalami materi tentang algoritma pemrograman, analisis data, dan sistem komputer. Nah, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Konsep atau praktik baik yang dilakukan adalah berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan sistem komputer. Nah, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan alam untuk kegiatan pembelajaran unplugged, jadi tidak harus berada di kelas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.